Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model dan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, sebelum kita masuk pada model pengembangan kurikulum, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu model. Model adalah satu kerangka yang menggambarkan suatu prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sesuatu untuk mengerjai sandwheel. Kemudian juga ada menjelaskan, model adalah selain suatu pendekatan yang menggambarkan suatu prosedur yang dijadikan sebagai panduan dalam melakukan suatu interaksi. Model yang pertama yaitu model Ralph-Taylor. Untuk menentukan tujuan pendidikan, menentukan proses belajar, menentukan organisasi, pengalaman belajar, dan menentukan evaluasi belajar. Untuk model yang kedua yaitu model administratif. Pengembangan kurikulum ini, ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas, pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu model demonstrasi. Model ini pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Untuk model yang keempat yaitu model grassroots, lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju pada bagian-bagian yang lebih besar. Yang kelima yaitu model Mailer-Seller atau model transmisi plus model transaksi, yaitu untuk klarifikasi orientasi kurikulum, pengembangan tujuan, identifikasi model mengajar, dan implementasi. Yang keenam yaitu model Buchem, yaitu untuk menentukan arena atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum, menetapkan personalia, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Yang terakhir yaitu model Taba. Model Taba mengadakan unit eksperimen bersama dengan guru-guru, menguji unit eksperimen, mengadakan revisi dan konsolidasi, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum atau developing a framework, dan implementasi dan diseminasi. Selanjutnya yaitu ada prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip ini ada banyak, namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 5 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip yang berhubungan dengan kesesuaian antara tujuan isi strategi dan evaluasi, serta pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip yang berhubungan dengan kebebasan dan keluasan yang dimiliki guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan adanya alternatif pilihan program pendidikan bagi siswa sesuai minat, hakikat, dan bakatnya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip yang berhubungan dengan kesinambungan materi pelajaran antar berbagai jenis dan jenjang sekolah, serta antar tingkatan kelas. Yang keempat, prinsip efisiensi. Prinsip yang berhubungan dengan perbandingan antara waktu, tenaga, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil nilai yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana biaya yang minimal dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Yang terakhir, prinsip efektivitas. Rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi, semua keberhasilan pelaksanaan kurikulum harus diperhatikan baik kualitas maupun kuantitas. Sekian penjelasan dari saya, semoga membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.